Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Di sebuah kota kecil yang sejuk dan damai, terdapat sebuah keluarga yang tampaknya hidup dengan penuh kebahagiaan. Ardi, seorang manajer sukses di sebuah perusahaan besar, hidup bersama istrinya yang cantik dan penuh perhatian, Maya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sederhana namun nyaman di pinggiran kota. Maya adalah wanita yang penyayang, selalu mendukung suaminya dalam segala hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi mereka. Keluarga kecil ini menjadi contoh bagi tetangga sekitar tentang arti kebahagiaan dan kesetiaan. Ardi adalah tipe pria yang selalu menjaga penampilannya. Ia pintar, tegas, dan sangat cerdas dalam pekerjaannya. Tidak ada yang meragukan kesuksesannya di perusahaan. Dalam perjalanan hidupnya, ia merasa puas dengan segala yang telah ia capai. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu perasaannya: kehidupan rumah tangganya. Meskipun ia sangat mencintai Maya, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Kehidupan mereka mulai terasa monoton, dan meskipun Maya selalu berusaha untuk menciptakan kebahagiaan, Ardi merasa kehilangan semangat. Di kantor, Ardi bertemu dengan seorang wanita muda yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dara, sekretaris cantik yang baru saja diterima bekerja di perusahaan tempat Ardi bekerja, adalah wanita yang menarik perhatian semua pria di kantor. Dara bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas, penuh percaya diri, dan sangat profesional dalam pekerjaannya. Ardi merasa ada ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan profesional dengan Dara. Setiap kali mereka berbicara, Ardi merasakan ketegangan yang membangkitkan perasaan yang telah lama ia lupakan. Hari demi hari, Ardi semakin sering menghabiskan waktu dengan Dara. Awalnya, mereka hanya berbicara tentang pekerjaan. Namun seiring berjalannya waktu, perbincangan mereka menjadi lebih pribadi. Dara mulai menceritakan kehidupan pribadinya, dan Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hati, Ardi merasa bahwa Dara adalah sosok yang dapat mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia merasa nyaman berbicara dengannya, bahkan lebih nyaman daripada dengan Maya. Maya, yang selalu mendukung Ardi, mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap suaminya. Ardi yang dulu selalu perhatian dan penuh kasih sayang mulai jarang berada di rumah. Setiap kali pulang kerja, Ardi terlihat lelah dan cemas, seakan ada sesuatu yang mengganggunya. Maya mencoba untuk tidak curiga, namun ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada yang tidak beres. Namun, Ardi terus menghindari Maya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, bekerja lembur, dan terkadang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Semua itu adalah alasan yang selalu ia berikan pada Maya setiap kali ditanya. Tetapi Maya merasakan ada jarak yang semakin besar antara mereka. Ia mencoba berbicara dengan Ardi, namun selalu gagal. Ardi selalu mengalihkan pembicaraan atau memberi alasan yang tak bisa dibantah. Sementara itu, hubungan Ardi dengan Dara semakin intens. Mereka mulai berbagi lebih banyak waktu bersama, kadang makan malam berdua setelah jam kerja atau bahkan menghabiskan waktu akhir pekan bersama. Ardi merasa tertarik pada Dara dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Keindahan fisik Dara hanya sebagian dari apa yang membuat Ardi terpesona. Lebih dari itu, ia merasa Dara bisa memahami dirinya dengan cara yang tak bisa dilakukan Maya. Tentu saja, ini tidak berjalan tanpa konflik. Mereka mulai terlibat dalam hubungan terlarang yang semakin sulit untuk disembunyikan. Ardi merasa bersalah, namun pada saat yang sama, ia tidak bisa berhenti. Rasa bersalah itu terkadang menghantui pikirannya, tetapi keinginan untuk terus bersama Dara lebih kuat. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, namun rasa ketegangan yang mereka ciptakan bersama membuat mereka semakin terikat. Pada suatu malam, ketika Maya sedang menunggu suaminya pulang, Ardi dan Dara berada di sebuah villa di Lembang, sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota. Mereka merasa bebas,
jauh dari pengawasan dan jauh dari kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Di sana, hubungan mereka mencapai titik puncak. Ardi dan Dara tidak lagi berusaha menyembunyikan perasaan mereka. Mereka saling mencintai, atau setidaknya itulah yang mereka percayai pada saat itu. Namun, malam itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika mereka sedang menikmati kebersamaan mereka di villa, Dara mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengubah segalanya. "Aku hamil, Ardi," kata Dara dengan suara yang gemetar, namun penuh kepastian. Ardi terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Hamil? Ia tahu ini bukan sekadar kabar baik, melainkan sebuah masalah besar yang tak bisa dihindari. Ardi merasa bingung, cemas, dan ketakutan. Ia merasa terjebak dalam dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia mencintai Maya, istrinya yang setia, dan di sisi lain, ia merasa terikat pada Dara yang kini mengandung anaknya. Rasa bersalah semakin menggerogoti hati Ardi, namun ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Ia hanya bisa mengandalkan perasaan yang sangat kuat antara dirinya dan Dara, meskipun ia tahu itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Malam itu, perasaan Ardi sangat kacau. Ia berusaha untuk menenangkan Dara, namun hatinya dipenuhi dengan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu ia harus membuat keputusan, namun keputusan itu akan menghancurkan semuanya. Namun, takdir sepertinya tidak memberi Ardi pilihan. Saat mereka berdua tengah berada di villa yang sunyi, rasa sakit yang tiba-tiba datang menyerang perut Ardi. Ia meremas perutnya yang terasa seperti terbakar. Dara melihat dengan cemas, dan tiba-tiba Ardi jatuh ke lantai. "Ada apa, Ardi?" Dara berteriak ketakutan, namun Ardi tidak bisa menjawab. Perutnya semakin membesar dengan cepat. Tak lama setelah itu, Ardi merasakan perubahan yang sangat aneh. Perutnya semakin besar, dan rasa sakitnya semakin hebat. Dara mulai panik, berlari keluar villa mencari bantuan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih aneh daripada yang bisa mereka bayangkan. Perut Ardi yang semakin membesar, tidak hanya seperti kehamilan biasa, tetapi berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ardi merasa sangat ketakutan, namun tubuhnya tidak bisa berhenti berubah. Sebuah suara yang mengerikan terdengar dari perutnya, seperti sesuatu yang mencoba keluar. Dara berlari keluar villa dengan langkah panik. Hatinya berdebar keras, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ardi terbaring di lantai, tubuhnya semakin membesar, dan rasa sakitnya semakin intens. Dara mencari-cari ponsel di dalam tasnya, tetapi tangan gemetarnya membuatnya kesulitan untuk menekan tombol. Ia berlari menuju jalan besar, berharap ada orang yang bisa membantunya. Namun, saat ia mencapai jalan utama, tidak ada mobil yang lewat, dan suasana sekitar begitu sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar, membawa rasa dingin yang menusuk kulit. Dara merasa terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Ia ingin segera kembali ke villa, namun perasaan takut yang menyelimuti dirinya membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Dalam kegelisahan, ia akhirnya kembali berlari menuju villa tempat Ardi terbaring. Sesampainya di villa, Dara mendapati Ardi masih tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, dan perutnya kini membesar dengan ukuran yang tak wajar. Dara tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Di hadapannya, tubuh Ardi seakan berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar penyakit. Dari dalam perutnya, terdengar suara seperti gesekan, dan kulit perutnya yang sebelumnya datar kini menonjol dengan aneh. Dara menatap dengan mata terbuka lebar, tak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi jelas ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. "Ardi, apa yang terjadi padamu?" Dara berteriak cemas. Suaranya hampir tenggelam oleh perasaan panik yang mengguncang tubuhnya. Ardi hanya bisa mengerang. Tubuhnya bergetar hebat. Ia berusaha berbicara, tetapi kata-kata seakan terjebak di tenggorokannya. Dalam keputusasaan, Dara mencari cara untuk membantu. Dia meraih ponselnya dan memanggil ambulans, meskipun ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Ardi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan pertolongan medis biasa. Saat menunggu di sana,
Ardi merasakan semakin banyak tekanan di dalam perutnya, dan tubuhnya semakin tidak terkendali. Rasanya seperti ada sesuatu yang semakin besar bergerak di dalam tubuhnya, menjalar dari perut ke seluruh tubuhnya. Ia menatap Dara dengan tatapan penuh ketakutan, seolah meminta bantuan, tetapi Dara hanya bisa melihat dengan penuh kebingungan. Beberapa saat kemudian, saat Dara merasa tak ada lagi waktu, perut Ardi yang mengembang itu mulai mengeluarkan sesuatu yang tak terduga. Dara terjatuh mundur dengan tubuh gemetar saat melihat sosok yang muncul dari dalam tubuh Ardi. Itu bukan bayi biasa. Itu adalah seekor tikus, besar dan aneh, yang keluar dari tubuh Ardi dengan cara yang tidak masuk akal. Kejadiannya begitu cepat dan mengerikan, hingga Dara terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Anak tikus itu menggeliat di lantai villa. Tubuhnya basah dan masih terhubung dengan Ardi melalui tali yang sangat panjang. Dara terhuyung mundur, hampir tidak percaya apa yang baru saja ia saksikan. Ardi terengah-engah, tubuhnya lemas, seolah kehabisan tenaga, dan ia tidak bisa berkata-kata lagi. Sesuatu yang mengerikan telah keluar dari dirinya, sesuatu yang jauh melampaui logika dan akal sehat. Sementara itu, di luar villa, Maya merasakan bahwa ada yang tidak beres. Sejak sore tadi, perasaan cemas semakin menguasainya. Ia merasa terhubung dengan Ardi, meskipun jarak memisahkan mereka. Maya tahu ada yang salah, dan ketidakpastian yang melingkupi hatinya semakin menekan. Tanpa menunggu lebih lama, Maya memutuskan untuk pergi ke Lembang, tempat yang selama ini menjadi tempat pelarian Ardi dan Dara. Ia merasa harus menemukan suaminya, apapun yang terjadi. Sesampainya di Lembang, Maya merasa semakin gelisah. Ia tiba di villa yang terasa sangat asing baginya. Hatinya penuh kekhawatiran. Ada sesuatu di udara yang membuatnya merasa ada yang sangat salah. Dengan langkah cepat, Maya membuka pintu villa dan masuk ke dalam dengan perasaan yang campur aduk. Dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu redup, ia melihat Dara yang berdiri terdiam di dekat Ardi yang terbaring lemas. Maya memandang Ardi dengan mata terbuka lebar, merasa terkejut melihat tubuh suaminya yang semakin membesar. "Ardi, apa yang terjadi padamu?" Maya berlari menghampiri suaminya, tetapi perut Ardi yang mengembang itu membuatnya terhenti. Tidak ada penjelasan yang bisa masuk akal. Dara, yang terkejut dengan kedatangan Maya, hanya bisa memandangnya dengan wajah pucat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rasa takut yang mendalam membuatnya bingung dan kehilangan arah. Maya menatap Dara, dan dalam diam, Dara menjelaskan apa yang terjadi. "Aku tidak tahu, Maya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Ardi." Dara menjawab dengan suara yang gemetar, merasa sangat terjebak dalam situasi yang jauh dari kendali mereka. Maya menatap Ardi yang terbaring dengan wajah yang sangat pucat, tak percaya dengan apa yang terjadi. Ardi, suaminya yang tampak penuh kekuatan, kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Apa yang menyebabkan tubuhnya berubah seperti ini? Bagaimana bisa ia melahirkan sesuatu yang seperti ini? Perut Ardi tiba-tiba mengeluarkan suara aneh lagi, dan dari dalamnya muncul makhluk lain yang lebih mengerikan. Sebuah anak tikus yang lebih besar dan tampaknya hidup. Maya terjatuh mundur, terkejut dengan apa yang ia lihat. Darah mulai mengalir dari perut Ardi, dan tikus itu menggeliat ke lantai, mencoba bergerak, tetapi Maya merasa dunia di sekelilingnya seperti runtuh. Suasana yang sangat mencekam memenuhi seluruh villa. Maya berdiri kaku, tidak tahu apakah ia harus menangis, berteriak, atau lari dari kenyataan yang terlalu sulit untuk diterima. Apa yang terjadi pada suaminya? Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Sementara itu, Ardi yang semakin lemah mencoba mengangkat tubuhnya, tetapi rasa sakitnya terlalu hebat. Ia merasa seperti hidupnya telah berubah selamanya. Wajahnya yang sebelumnya tampak penuh semangat kini tampak seperti orang yang sudah kehilangan semua kekuatannya. Maya merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Semua yang selama ini ia percayai tentang kehidupan dan cintanya pada Ardi hancur seketika. Ardi bukan hanya mengkhianatinya dengan selingkuh, tetapi kini ia juga harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih mengerikan, kenyataan yang membuatnya meragukan segalanya. Maya berdiri terpaku,
Matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Di hadapannya, tubuh Ardi terbaring lemas, perutnya mengembang seperti wanita hamil, dan sesuatu yang lebih mengerikan, anak tikus, terbaring di lantai di antara mereka. Dara yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa menatap tanpa kata. Rasa takut yang menyelimuti keduanya membuat suasana menjadi begitu sunyi, seakan waktu berhenti berputar. Maya merasa terhimpit oleh kenyataan yang tak dapat diterima. Ia tidak tahu apa yang lebih menghancurkan, kenyataan bahwa suaminya telah mengkhianatinya, atau kenyataan bahwa suaminya sekarang mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar perselingkuhan. Semua yang ia percayai, tentang keluarga mereka, tentang cinta mereka, kini retak dan hancur menjadi kepingan-kepingan yang tidak bisa disatukan lagi. Ardi, apa yang terjadi padamu? Maya berbisik, suaranya serak dan penuh ketakutan. Ia meraih tangan Ardi yang tergeletak lemas di sampingnya, berharap ada reaksi, meskipun tahu bahwa harapan itu hanya semu. Ardi tidak bisa menjawab. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Perubahan yang terjadi padanya, yang entah bagaimana bisa terjadi, membuatnya semakin tak berdaya. Ardi hanya bisa mengerang. Perutnya yang terus membesar, kini bagaikan sebuah bola yang memerah. Setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit yang luar biasa menggerogoti tubuhnya. Seiring dengan rasa sakit itu, ia merasakan kehadiran makhluk aneh yang terus menggerogoti perutnya, bagaikan sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tubuhnya dengan paksa. Maya menggenggam tangan Ardi dengan kuat, seakan berharap kekuatan itu bisa membawa suaminya kembali ke realitas. Ardi, bangunlah, kita harus pergi. Kita harus pergi dari sini, pintanya. Suaranya pecah, seakan tak bisa lagi menahan kesedihan dan rasa takut yang begitu dalam. Namun, Ardi tidak bergerak. Wajahnya tampak pucat, keringat dingin menetes di dahi. Sesekali ia merintih, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Tubuhnya seolah terjebak dalam penderitaan yang tak bisa dijelaskan. Maya bisa merasakan aura ketakutan yang semakin pekat di sekitar mereka. Di antara keduanya, anak tikus itu kini mulai bergerak. Makhluk itu merangkak dengan gerakan goyah, seakan baru saja dilahirkan. Tubuhnya yang kecil dan berbulu itu terlihat rapuh dan aneh. Rasanya sangat tidak wajar untuk melihat sesuatu seperti itu di hadapan mereka. Maya menatap makhluk itu dengan perasaan yang sangat campur aduk, ketakutan, kebingungan, dan kemarahan. Dara, yang sejak tadi terdiam, kini mendekat ke sisi Maya. Wajahnya penuh dengan penyesalan dan kebingungan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Maya. Dara berkata, suaranya penuh dengan rasa bersalah. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku hanya tahu, Ardi dan aku, kami terjebak dalam hubungan yang salah. Dan kini ini terjadi, semuanya terlalu cepat dan tidak bisa dikendalikan. Maya tidak bisa membalas. Ia hanya mengangguk, meskipun tidak tahu apakah Dara benar-benar bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Apa yang bisa menjelaskan semua ini? Mengapa suaminya, yang dulu tampak penuh semangat, kini terbaring lemah dengan perut yang mengembang seperti kehamilan yang aneh? Mengapa mereka semua terjebak dalam situasi ini? Maya merasa bingung, tetapi satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu apa yang menyebabkan semua ini. Ia harus mengungkap kebenaran. Rasa sakit dan ketakutan yang dirasakannya saat ini bukan hanya karena pengkhianatan Ardi, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar yang tengah mengancam mereka semua. Maya memutuskan untuk membawa Ardi pergi dari villa itu, tetapi saat ia mencoba untuk mengangkatnya, tubuh Ardi seperti berat sekali. Tak hanya itu, rasa sakit yang Ardi rasakan semakin menjadi. Secara perlahan, perut Ardi mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan, dan dengan itu, muncul lagi makhluk lain, seekor tikus kecil, yang kali ini lebih besar dari sebelumnya, merangkak keluar dari perutnya. Maya terjatuh mundur, hampir tidak bisa bernapas. Setiap detik yang berlalu terasa seperti mimpi buruk yang semakin gelap. Tubuh Ardi semakin tak berdaya, dan setiap detik yang berlalu semakin terasa seperti sebuah azab yang harus diterima. Maya mulai menyadari bahwa apa yang terjadi pada suaminya bukan hanya sebuah penyakit, bukan hanya sekadar keajaiban biologis.
Ini adalah sebuah hukuman. Hukuman yang datang dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kesalahan manusiawi. Dengan tubuh yang lemas dan penuh rasa sakit, Ardi akhirnya berhasil mengeluarkan satu kalimat yang sangat berat. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Allah, hukuman ini terlalu berat. Bisiknya. Suara seraknya hampir tak terdengar. Namun Maya tahu bahwa kata-kata itu adalah ungkapan penyesalan yang dalam. Ardi, yang selama ini tampak kuat dan tak tergoyahkan, kini merasakan akibat dari perbuatannya. Maya menatap suaminya dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin merasakan empati, tetapi ia juga merasa terluka. Bagaimana mungkin ia bisa memaafkan pengkhianatan yang telah terjadi? Tapi saat ia menatap Ardi yang terbaring lemah, tubuhnya semakin membesar dan berubah. Maya tahu bahwa ini bukan hanya tentang pengkhianatan atau kesalahan manusia. Ini adalah azab. Sebuah azab yang datang akibat dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan. Maya berdiri diam, memandangi Ardi yang terbaring, dan perutnya yang semakin membesar. Ia tahu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya, dan kenyataan yang mengerikan ini akan terus menghantuinya. Tak hanya perasaan sakit hati terhadap Ardi, tetapi juga ketakutan yang muncul akibat dari semua ini, tentang apa yang telah terjadi, tentang apa yang akan datang, dan tentang bagaimana ia harus melanjutkan hidup setelah semua ini berakhir. Anak tikus itu kini bergerak lebih cepat, seolah semakin hidup, semakin besar, semakin nyata. Ada sebuah perasaan mencekam yang semakin memburuk di hati Maya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang harus mereka lakukan? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanya satu hal. Sebuah kejahatan besar telah terjadi, dan azab ini adalah harga yang harus dibayar. Maya merasa dirinya terhanyut dalam sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia duduk di samping Ardi, yang kini terbaring lemah. Tubuhnya semakin membesar, dan makhluk-makhluk yang keluar dari dalam tubuhnya semakin berkembang. Setiap detik yang berlalu terasa seperti keabadian, dan Maya hanya bisa diam, terperangkap dalam perasaan yang tak bisa dijelaskan. Semua hal yang selama ini ia percayai, tentang cinta, keluarga, dan hidup, seakan-akan hancur dalam sekejap. Anak tikus yang pertama kali keluar dari tubuh Ardi kini mulai merangkak lebih cepat, dan dengan anehnya, makhluk itu berubah menjadi lebih besar. Rasanya seperti Ardi tidak hanya mengalami azab fisik, tetapi juga azab yang lebih mendalam. Setiap kali tikus itu bergerak, perasaan cemas dan ngeri menyelubungi Maya. Ia tidak tahu apakah ini adalah hukuman dari perbuatannya atau sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dara, yang terus berdiri di sudut ruangan, mulai merasakan beban yang luar biasa. Rasa bersalah semakin menghantui dirinya. Ia telah menjadi bagian dari kerusakan ini, dan sekarang ia harus menyaksikan semuanya dengan rasa takut yang mendalam. Tak ada kata-kata yang bisa mengubah keadaan. Ia hanya bisa berdiri di sana, terdiam dalam kesakitan yang begitu nyata. Maya akhirnya memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Tanpa memberi peringatan lebih lanjut kepada Dara, ia bangkit dan berlari keluar dari villa, mencari seseorang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun saat ia berlari melalui hutan yang mengelilingi villa itu, sebuah perasaan aneh menyelimuti dirinya. Suasana hutan yang sepi terasa seperti terperangkap dalam kebisuan yang mencekam. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, kata Maya dalam hati. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih jahat. Ia terus berlari, berusaha mencari jawaban, berusaha untuk memahami segala yang terjadi. Tanpa disadari, ia sampai di sebuah jalan kecil yang mengarah kembali ke kota. Di ujung jalan, ia melihat sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan, sebuah tempat yang tidak ada di peta, sebuah kuil tua yang terlupakan. Maya merasa terheran-heran, tetapi ia merasa harus masuk ke sana, karena di dalam hatinya, ia merasa itu adalah satu-satunya tempat yang bisa memberikan jawaban. Dengan langkah yang berat, Maya memasuki kuil itu, dan di dalam sana ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk di sudut ruangan. Wanita itu memandang Maya dengan tatapan yang sangat dalam,
seakan-akan ia tahu segala yang terjadi. "Apakah kamu mencari jawaban?" tanya wanita tua itu dengan suara lembut. Maya mengangguk, meskipun ia tak tahu apa yang harus ia jawab. "Aku tidak tahu lagi harus kemana," ujarnya dengan suara yang hampir pecah. "Suamiku, dia." Wanita itu mengangkat tangan, menyuruh Maya untuk tenang. Ini adalah hukum alam yang tak terelakkan. Pengkhianatan yang telah terjadi telah mengundang azab ini. Dia telah melakukan dosa yang sangat besar, dan azab ini adalah akibat dari perbuatannya. Maya merasa gemetar. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya harus menerima hukuman yang begitu mengerikan. Tetapi, wanita tua itu melanjutkan, "Hukum ini tidak bisa diganggu-gugat, Maya. Dosa yang dilakukan dengan pengkhianatan, dengan menghancurkan kepercayaan yang begitu dalam, akan membawa azab yang tidak bisa dihindari." Air mata mulai mengalir di pipi Maya. "Tapi, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku masih mencintainya." Wanita itu menghela napas. Cinta yang tulus bisa menjadi penebus dosa. Namun, apakah kamu sanggup hidup dengan pengkhianatan ini? Apakah kamu siap menerima kenyataan bahwa hidupmu akan berubah selamanya? Maya tidak tahu jawabannya. Perasaannya berkecamuk antara cinta, kebencian, dan ketakutan. Apa yang bisa ia lakukan? Bagaimana cara ia menerima kenyataan yang begitu berat ini? Dengan berat hati, Maya kembali ke villa. Saat ia sampai, ia melihat Dara yang masih berdiri di sana, terdiam dengan wajah penuh rasa bersalah. Tikus-tikus yang keluar dari tubuh Ardi kini semakin banyak, bergerak dengan cepat. Perut Ardi yang mengembang semakin besar, dan Ardi kini tampak lebih seperti sosok yang tidak manusiawi. Namun, pada saat yang sama, ia juga terlihat seperti seorang pria yang sangat menderita. Maya mendekat, dan dalam sekejap, ia menyadari bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menerima kenyataan ini. Suaminya telah dihukum, bukan hanya oleh takdir, tetapi oleh dirinya sendiri. Dan sekarang, ia harus membuat pilihan yang sulit. "Ardi," kata Maya dengan suara penuh penyesalan, "aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tapi aku akan tetap bersamamu. Kita harus menghadapi ini bersama." Tikus-tikus itu mulai bergerak lebih cepat, dan tubuh Ardi semakin lemah. Makhluk-makhluk itu seolah keluar tanpa henti, menunjukkan bahwa azab ini tidak akan berhenti begitu saja. Maya merasa air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tahu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menghadapi kenyataan ini, meskipun kenyataan itu sangat menyakitkan. Pada akhirnya, Ardi mengeluarkan satu suara terakhir yang menggetarkan. Aku minta maaf, Maya," katanya dengan suara serak. "Aku tidak bisa melarikan diri dari kesalahanku." Dengan suara itu, Ardi akhirnya terdiam, tubuhnya semakin melemah. Maya merasa hatinya hancur, namun ia tahu bahwa ia telah menjalani perjalanan yang penuh penderitaan. Azab ini tidak hanya menghancurkan Ardi, tetapi juga menghancurkan mereka berdua. Saat semuanya berakhir, villa itu tetap sunyi. Hanya suara angin yang mengalir di antara pepohonan, dan di tempat itu, sebuah keluarga yang dulu bahagia kini tinggal kenangan. Kejahatan, pengkhianatan, dan hukuman telah menorehkan sejarah yang tak bisa dilupakan. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.